الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita siakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita sampai pada telaah surat Al-Muzammil masih ada. Saudara sekalian, surat Muzammil syarat tentang penguatan pribadi muslim dalam menapatilasi jalan penghambaan. Jadi menjadi hamba Allah itu syarat halangan rintangan. Sedangkan cobaan-cobaan yang ingin memalingkan fungsi hidup kita ya, untuk menjadi hamba selain Allah itu begitu syaratnya. Sehingga ayat sebelumnya dibahas wasbir ala ma yaquluna. Bersabarlah engkau Muhammad atas komentar-komentar yang mereka lontarkan. Wahjurhum, ya, tinggalkan mereka hajron jamila, dengan cara ya yang indah, yang baik. Ya. Sebab hadirin, tidak semua penentang Islam itu karena bersumber dari kedengkian, tapi memang ada karena ketidaktahuan. Maka tidak boleh mengeneralisir penentang Islam itu semuanya musuh. Makanya umat Rasulullah itu umat dakwah ya, tapi ada umat ittiba, jadi umat yang mengikut. Nah, yang mengikut ini harus apa? Dibekali kekuatan tasbit keimanan. Maka umat dakwah yang menjadi sasaran ajakan ya, ibaratnya orang sakit itu harus didekati oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian bagaimana merawat si sakit. Namun ada orang-orang yang memang menyebarkan penyakit. Nah, menyebarkan penyakit ini sikapnya beda ya, ibaratnya orang yang menentang karena pengetahuan ya, tapi ada yang menentang karena ketidaktahuan, caranya beda. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, wasbir, sabarlah atas ma yaqulun,
apa yang mereka ucapkan. Lontaran ucapan yang tidak tahu itu kan tidak berdasarkan ilmu kan, karena banyak terprovokasi oleh orang yang menentang karena pengetahuan. Nah, maka disebutkan minhum ta'ifa, di antara orang yang mau Islam itu ada yang memang tahu, tapi tidak semuanya, ya, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau tahu, gitu ya. Itu sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Kemudian yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathibam mahila. Yauma, bukan yaumu atau yaumi, bukan. Jadi waspadai hari. Yang hari itu tarjuful ardu, tarjufu itu bergoncang, ada gempa. Siapa yang mengalami gempa? Al-ardu, bumi ini gempa akhir zaman. Kalau pendahuluannya sudah terjadi dan sering terjadi, itu mengingatkan apa? Bahwa bumi yang kita injak ini itu makhluk sesama kita. Bumi itu bisa bereaksi negatif, bisa bereaksi positif, karena mereka itu alat untuk apa? Mengenal Allah. Saat alat ini tidak digunakan mengenal Allah penciptanya, ada reaksi. Karena perlakuan manusia yang maksiat kepada Allah itu reaksi langsung kepada alam. Nah, ini konsep pemahaman tauhid. Jadi alam itu makhluk Allah untuk melayani manusia taat. Kalau wahana bumi ini tidak digunakan taat, justru penggunaannya, pemanfaatannya tidak menggunakan pembekalan, pasti pengurusan. Walaupun pelakunya mengatakan, ya, innama nahnu muslihun, kami ini kan orang-orang yang melakukan perbaikan, ya. Namun pijakan penggunaan tadi, pemanfaatan alam ini tidak menggunakan konsep Al-Quran, sehingga Allah dulu pada surat Al-An'am sudah kita bahas, qul huwa qadiru ala ayyab asa alaikum adzabam min fawqikum. Tegaskan Allah itu mampu, ya, mengirim hukuman dari langit, ya, au min tahti arjulikum, atau memunculkan bencana itu dari tanah yang kau injak, au yalbisakum syi'a, atau memakaikan baju pertikaian sesama kamu. Bisa saja kan? Jadi dalam pandangan metafisika Islam, apapun makhluk Allah itu harmoni kalau untuk taat. Kalau tidak digunakan untuk taat, membekali taat kepada Allah, disharmoni, terjadi perceraian itu ya. Itu ya. Makanya ayat sebelumnya kan, jangan kau balas kebodohan dengan kebodohan sesama. Itu menambah orang bodoh. Itu ya. Nah, orang yang bodoh itu karena tidak tahu, ya diberitahu. Tapi ada orang yang memang programnya itu membodohkan manusia dari Islam. Nah, ini ada perang barang itu, karena perang itu menghentikan pengerusakan, ya. Dan perang itu hadirin itu akhir, ibaratnya organ tubuh kita ini ada yang harus diamputasi, tidak bisa disembuhkan, supaya sakitnya tidak menjalar, ya, menyerang yang mati sehat, harus dipotong. Dan itu jalan terakhir, itu ya. Hadirin rahimakumullah, wa kanatil jibalu, dan begitu juga gunung-gunung kathibam mahila, seperti tumpukan pasir yang dicurahkan. Itu ya. Ini diuraikan di dalam surat Al-Isra. Coba kita buka surat Al-Isra.
Ya. Aamintum ayyakhsifa bikum janibal barri. Adakah kamu merasa aman? Itu ya. Sementara ajaran yang memberikan perasaan aman, konsep yang mengajarkan mengamankan manusia dan lingkungannya, itu tidak ada waktu untuk kamu pahami. Itu ya. Apa ayyakhsifa, Allah benamkan bikum, bersama kamu janibal barri. Ya, janibal barri itu sebagian daratan. Ya. Apa? Dari laut. Au yursila alaikum, atau dia mengirimkan atas kalian sohiban, angin kencang berpasir. Jadi ada badai yang menghempaskan seluruh debu-debu yang ada di dunia ini. Bisa saja terjadi. Ya. Summa tajidu lakum wakila. Selanjutnya kamu tidak akan mampu mendapatkan pelindung-pelindung selain Allah. Jadi mukmin itu menyelesaikan rasa aman bukan dengan teknologi. Teknologi itu mempermudah sarana prasarana hidup, tapi yang perlu dibenahi itu ya konsep dasarnya. Kamu mengelola alam itu butuh teknik. Nah, teknik itu butuh pengembangan, diteoritiskan, yang dalam informasi Nabi antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kamu jauh lebih tahu urusan teknis keduniaan kamu, lebih tahu. Nabi kan tidak mengajarkan teknologi kedokteran, teknologi transportasi, teknologi telekomunikasi, itu bukan wilayah Nabi. Tapi wa amma fi umuri dinikum, urusan dasar agama, pemahaman dari mana kamu, untuk apa kamu, kemana kamu, bagaimana cara kamu hidup, itu urusan saya, urusan Rasulullah itu ya. Jadi apapun gagasan sekularisme yang gerakannya disebut sekularisasi, memisahkan kegiatan manusia dari konsep-konsep dasar Islam, itu pengerusakan. Fa in tawallau, kalau kamu menolak konsep dari langit ini yang dibawa nabi-nabi, ya fa innallaha alimun bil mufsidin. Allah jauh lebih tahu siapa perusak itu. Mufsid itu pelaku pengerusakan. Jadi mukmin itu ada timbul aman saat apa? Semua gerak kegiatan hidupnya ini ya menggunakan dasar dari Allah yang menciptakan rasa aman itu. Kemudian am amintum, ataukah kau merasa aman? Ayyu'idakum, itu ya, untuk mengembalikan kamu fihi, di dalam masalah itu, tarotan ukhra, untuk kali yang lainnya. Biasanya manusia kan itu kan, ketika terjadi bencana tersentak kesadarannya, saat satu hari saja sudah lupa. Itu menunjukkan apa? Banyak nikmat-nikmat Allah itu yang menterlenakan kita dari pembekalan Al-Quran, sebelumnya pembekalan Injil, pembekalan Taurat. Sebab manusia itu banyak mewaspadai ya tidak amannya tadi. Nah, ketika aman lupa pembekalannya. Loh, ketika kamu lolos, apakah Allah tidak mampu mengembalikan pada masalah-masalah yang mencekam itu? Mampu saja. Itu ya. Fayursila alaikum qasifa, maka Allah mengutus angin yang kencang. Minarrih, dari jenis. Jadi ada badai darat, ada badai laut, ada hempasan angin yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Fa'asobahu i'sarun fihi narun fahtarakat, maka Allah mengutus badai yang ada unsur apinya itu, jadi angin kering. Itu ya. Siapa yang mampu? Ada teknologi yang mampu mencegah hal ini? Tidak ada. Pertanyaannya gini loh, ini kan untuk kita ya, apakah kita ketika jauh dari pembekalan Al-Quran, lalu dengan jauh dari Al-Quran itu menghasilkan kesenangan, kebahagiaan jangka pendek, apakah itu mengamankan kita? Hati yang merasa aman itu Allah tahu di mana kau letakkan rasa aman ini.
sementara konsep hidup tidak pakai dari yang maha mengamankan itu. Itu untuk siapa? Untuk kita. Mereka itu yang dapat bencana itu bisa terjadi pada diri kita. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, fayuhrikokum. Kalau di sini ada kosifan itu badai laut. Ya, fayuhrikokum, maka ditenggelamkan kamu bima kafartum. Karena apa? Penolakan kamu terhadap konsep ajaran Islam. Jadi urusan dunia itu teknis itu wewenang manusia untuk mengembangkan. Tapi konsep dasar bagaimana kamu hidup dengan siapa, dengan cara siapa kamu mengambil untuk kamu jalani, kamu letakkan untuk tidak kamu jalani, ini standar hukum siapa ya? Itu yang menentukan aman atau tidak. Ini ada pelajaran berharga hadirin rahimakumullah. Bagaimana seorang ibu Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi tertekan menyelamatkan si bayi Musa ini. Itu ya, karena waktu itu ada razia seluruh ya bayi-bayi Banu Israel ya yang lelaki lahir itu harus dibunuh. Itu program negara ya. Coba seorang ibu itu kan sayang. Wa auhaitu ila ummi Musa an ardihi. Ya, kuberikan ilham kepada ibu Nabi Musa supaya apa? Kamu susui saja bayimu itu. Ya, fa idza khifti fa'alqihi fil yammi. Kalau kamu takut ada razia ya, operasi di rumah-rumah warga muslim itu, fa'alqihi fil yammi, julurkan saja. Ya. Jadi ada tali, di situ ada peti, ya. Kalau ada razia dilepas bayinya ke Sungai Nil ini. Ini ya. Wala takhafi wala tahzani. Kalau tadi dua perintah, di sini ada dua larangan. Jangan kau takut, jangan sedih. Itu seorang ibu takut, sedih bercampur jadi satu. Itu ya. Ya. Inni raduhu ilaiki. Aku yang akan mengembalikan kamu. Aku yang akan mengembalikan bayi Musa kepada kamu. Ya. Wajailuhu minal mursalin. Dan aku jamin akan kujadikan Musa itu termasuk utusan-utusanku. Itu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, seorang ibu melepas dengan rasa takut si bayinya. Itu yang miliki kita kan, perasaan itu kan. Coba endingnya gimana? Faltaqatahu alu fir'aun. Ketika memungut, ketika melepas, Allah menegaskan, maka bayi Musa itu dipungut keluarga Fir'aun. Hadirin, memungut kekasih Allah ini dirawat sampai dewasa Nabi Musa, usia remaja. Seharusnya memungut kekasih Allah seseorang mendapat hidayah. Ini melepas kekasih Allah juga si ibu ini. Itu ya. Untuk apa itu? Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Musa nanti menjadi sumber kesedihan dan musuh bagi Fir'aun. Hadirin, bagaimana masukan istri Fir'aun yang mukminah ini? Tahu ini bayi ini bukan sembarang bayi. Kenapa? Perasaannya itu ada reaksi. Seperti halnya ibunya Nabi Musa dapat apa? Ilham dari Allah. Maka istri Fir'aun ini seorang muslimah dapat ilham. Itu ya. Endingnya kenapa menjadi bahaya bagi Fir'aun? Justru menyelamatkan bagi seorang istri Fir'aun itu. Kenapa? Ini kontak hati, takut kita ini diselesaikan dengan cara siapa ini? Dan itu akhirnya kan tragis ya. Ya, itu disiksa di padang pasir, tidak dikasih minum, tidak dikasih makan oleh Fir'aun. Ketika melihat atas ini, Rabbibni li baitan fil jannah, ya Allah bangunkan aku rumah di surga. Berarti apa? Selama ini istana Fir'aun itu menciptakan rasa tidak aman. Manusia kan hari ini kan enggak kan berebut di istana. Kenapa? Dalam pandangannya di istana itu anugerah. Tapi bagi seorang muslim enggak, di sana itu bencana. Bedakan ini, rasa takut dan harapan di hatinya sama.
menaruhnya sama? Tidak sama. Ini kepada Allah, ini kepada sesama kita. Makanya amintum am amintum, ataukah kamu merasa aman sementara kamu jauh dari konsep ajaran Al-Quran? Lalu anugerah-anugerah kau pandang sebuah anugerah. Apakah kamu raja seperti Fir'aun? Enggak kan? Kita kan bukan raja. Hadirin rahimakumullah, wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari tindakan Fir'aun dan faham Fir'aun. Itu ya, si istri Fir'aun takut imannya lepas. Bagi kita tidak ada perasaan takut melepas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu enggak perasaan-perasaan di dalam hati kita? Allah tahu. Maka hadirin rahimakumullah, ya, summa tajidu lakum alaina bihi tabi'ah, dan kau tidak akan mendapatkan penolong ketika sanksi kami itu kami turunkan. Kembali kepada surat Al-Muzammil tadi. Kemudian inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami arsalna telah mengutus ilaikum kepada kalian rasulan, seorang utusan, Muhammad. Pertanyaannya gini, apakah kita tidak mampu mensikapi Rasulullah Muhammad seperti umatnya Nabi Musa mensikapi Nabi Musa? Podo. Makanya ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azaw Musa. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan menjadi orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Itu ya, fabarra'ahullahu mimma qalu, maka Allah bebaskan Musa dari tujuan-tujuan jahat kaumnya sendiri. Pertanyaannya gini, apakah kaum muslimin tidak potensial mencangkiti Rasulullah seperti halnya muslim pada zaman Nabi Musa mengganggu Rasulnya? Bisa. Ini kan hidayah ini. Itu hanya peraga, ya, bagaimana penentang Nabi. Jadi yang menentang Nabi itu bukan orang luar saja. Oh, ada ayatnya itu. Nabi Musa pernah mengatakan gini, ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaumku, kenapa sih kau kok menyakiti, ganggu saya? Itu ya, waqad ta'lamuna, padahal kamu tahu, anni rasulullah ilaikum, aku ini utusan Allah kepada kamu. Pertanyaannya gini, apakah Al-Quran ini tidak sama dengan untanya Nabi Soleh? Itu mukjizat, ini mukjizat. Ya, apakah Rasulullah tidak potensial menjadi disakiti dalam kehidupan kita ini? Potensial sekali. Itu ya, potensial sekali. Ini namanya hidayah. Hidayah itu yang membimbing, mana penentang, mana yang mengikuti, yang membela. Maka inna arsalna ilaikum rasulah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang utusan Muhammad SAW kepada kamu. Bagaimana kamu mensikapi kekasih Allah ini? Syahidan, yang menjadi saksi. Masya Allah. Pertanyaannya gini, kalau ada kasus, dan kasus ini bahaya, menimpa orang dekat saya, apakah saya akan memberikan persaksian memberatkan atau meringankan? Pertanyaan deh. Saya akan berupaya, saya dipengaruhi, terintervensi sayang saya kepada orang dekat saya. Pada Rasulullah Muhammad itu lihat, wa kana bil mu'minina rahima, Rasulullah itu maha penyayang pada orang-orang beriman. Ini untuk umat Islam akhir zaman. Itu ya, ya. Kama arsalna, seperti halnya telah kami utus ila fir'auna, kepada Fir'aun, rasulan, seorang rasul, Musa. Lu kalau saya ini jauh dari mukjizat Rasulullah SAW, itu ya, apakah tidak sama ketika Fir'aun diberi 9 mukjizat, namun dia tetap bertengger di dalam kekufurannya, tidak melembutkan batinnya? Kenapa sih kita ini kok mengenal Allah lewat bencana, mengenal Allah lewat nikmat ya terlalu banyak? Itu ya, berarti apa? Hatinya masih keras. Itu ya,
masih keras hatinya, harus apa, dilumat lewat azab. Padahal kita ini mengenal Allah dengan nikmat itu tidak terhingga. Nikmat itu cukup mengingat itu deh. Ya Allah, saya hidup ini nikmat, jadi manusia itu nikmat, kau beri iman itu nikmat, kau kasih petunjuk itu nikmat. Itu ya, ingat nikmat-nikmat Allah itu untuk taat. Untuk taat. Kita difasilitasi ada jadi orang, bahannya sama loh, Allah menciptakan binatang, materinya sama, lo kok jadi manusia? Setelah jadi manusia dikai ajaran. Ketika kamu mengambil untuk kamu jalani, ini perintah siapa? Ketika kamu tidak mengambil untuk tidak kamu jalani, itu larangan siapa? Itu dijak komunikasi. Padahal larangan Allah itu informasi bahaya. Perintah Allah itu informasi selamat. Di sana tenang, perasaan tenang. Loh, kalau saya tenang dengan maksiat itu gimana? Bisa saja orang menikmati kenikmatan. Apa? Kenikmatan maksiat. Tapi hati-hati, itu semu. Sebentar lagi kau akan merasakan keresahan-keresahan di dalam kehidupan. Maka kalau Nabi Musa ditentang Fir'aun, di saat yang sama Nabi Musa itu ditentang pengikutnya yang pernah menyelamatkan dari kejaran Fir'aun, lalu siapa kita di hadapan Rasulullah Muhammad SAW? Ini untuk kita, bukan gunem Nabi Musa, bukan gunem Fir'aun. Ini realitas di dalam kehidupan kita. Maka fa'asa Fir'aunar Rasulah, ya, Fir'aun durhaka menentang Rasul. Akibatnya apa? Fa'akhadnahu, maka kami berikan hukuman kepadanya ahdan wabila, dengan hukuman yang berat. Apa beratnya? Ya, Fir'aun itu jangankan menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan dirinya tidak bisa. Ini ya, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya menghancurkan Fir'aun itu imperium yang sama, raja yang sama. Ini musuhnya lari dikejar. Kenapa? Sakit kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga apa? Mati dengan merana dan mati membawa kekecewaan yang luar biasa. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Ya Allah, hari ini saya beriman kepada yang diimani Bani Israel. Cuma tidak terucap kata-kata Allah ini. La ilaha illallah itu ada. La ilaha illa ana itu ada. La ilaha illallah itu ada. La ilaha illahu ada. Redaksi itu tidak pernah dikenal dalam Al-Quran. Amantu billadzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman dengan yang diimani Banu Israel. Wa ana minal muslimin. Saat ini aku muslim. Ditolak oleh Allah, raja ini ditolak masuk Islam. Jadi kalau umpamanya kan saya diterima ya, enakmu Allah rojo duwe akeh. Allah tidak butuh itu. Kenapa? Terlalu banyak orang-orang yang dizalimi. Itu ya. Maka hadirin rahimakumullah, anugerah kerajaan, anugerah kesehatan, anugerah teknologi yang begitu ya majunya, kalau tidak dikasih pembekalan, maka teknologi itu justru menjauhkan dari konsep ajaran langit yang dibawa Nabi Musa, yang dibawa akhir zaman oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Fakaifa tattaqun, bagaimana kalian bertakwa in kafartum, kalau kamu kufur. Yauman, pada hari yaj'alul wildan, yang hari itu mampu membuat anak-anak muda itu syiba, beruban. Ini pendahuluannya sudah, orang-orang yang syarat pikirannya ya, bagaimana mengatasi bahaya dunia ya, bagaimana membahagiakan dunia, lupa konsep kebahagiaan jangka pandang. Hari ini kan banyak kan, anak-anak usia masih anak-anak sudah dibebani pikiran orang tua. Ada anak SD bunuh diri, kenapa? Tidak diberikan HP. Ada anak membunuh orang tuanya, kenapa tidak diberikan sepeda motor? Ada seorang ibu menderita sakit,
punya uang 20 juta, Bu, saya pakai beli sepeda motor ya. Namanya seorang ibu dikasih uang itu. Seorang ibu rela mati tidak berobat untuk apa? Sayang kepada anak. Ini bisa terjadi kepada kita enggak? Kalau sudah dicabut rasa sayang, itu hatinya keras. Dan hati keras itu siksaan di dunia. Ayo kita isi apa hati ini? Itu ya. Kaifa yasrukul qalbu ya suwarul akwani munqabi'ah fi mir'ati qalbihi. Itu ya. Bagaimana hati itu bisa memancarkan sayang. Kalau di dalam hati itu terpatri menempel gambar-gambar dunia ini. Orang sudah menghargai sesamanya dengan apa? Uang. Orang akan memberikan penghargaan kepada sesamanya kenapa? Jabatan-jabatan dunia. Dan itu menjadi berhala-berhala yang menyibukkan kita. Jadi kesibukan itu menjadikan apa? Anak-anak muda beruban. Ini pendahuluannya belum kiamat ini. Ini Al-Quran berbicara realitas apa enggak? Berbicara realitas ini. Kalau pikiran kita itu terbebani bagaimana selamat, sementara kita tidak mewaspadai cara selamat. Kalau pikiran kita ini terbebani bagaimana kita meraih keselamatan, tapi lupa tidak mewaspadai cara selamat, itu akan menciptakan beban-beban pikir yang terjadi hari ini. Kan Allah mengatakan di dalam surat Az-Zumar itu, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa nurun wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Adakah sama? Kita menilai sajalah. Adakah sama orang-orang yang ruang dadanya ini Allah lapangkan untuk Islam? Saya patuh kepada standar Islam, saya tidak patuh kepada nafsu saya, apalagi orang lain. Sekarang yang menjadi standar kepatuhan siapa? Yang penting selamat kan? Semua cara dipakai. Yang penting tidak celaka kan? Semua cara dipakai. Itu berarti apa? Akan menciptakan beban-beban pikir. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam dalam surat Az-Zumar ayat 22. Adakah orang-orang yang dadanya ini dilapangkan untuk rela menerima arahan Islam ini? Wa huwa ala nurim mir rabbi. Sedangkan dia berjalan itu di atas bimbingan cahaya. Itu ya, bukan hasrat yang dituruti, tapi hasrat yang diterangi dengan cara Quran ini. Jangan lewat sana. Itu jalannya setan itu. Lewat sini jalannya Allah. Fawailun, celaka ya lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang keras hatinya, sehingga apa? Harus ditegur lewat bencana alam. Terlalu kasar itu. Coba istighfar kepada Allah. Ya Allah, kita istighfari taat kita. Ya Allah, taat saya tidak menyelamatkan kalau kau bandingkan dengan kenikmatan. Dari banyaknya nikmat itu saya melupakan taat, sehingga saya sibuk mengingat nikmat itu. Itu ya, sehingga yang saya padai bagaimana nikmat tidak lepas dari saya. Padahal nikmat itu akan lepas saat kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mengikat nikmat itu gunakan taat. Itu ya. Jadi mengikat nikmat itu dengan taat. Itu ya. Tapi kalau kamu nikmat tidak kau gunakan taat, saat itu lepas dan akan menjadi apa? Yauman yaj'alul wildana syiba, menjadikan hari-hari itu anak-anak mendapatkan beban pikiran, sehingga apa? Perubahan. Makanya Rasulullah itu ya, syayabatni surat Hud. Surat Hud itu ada ayat yang menjadikan saya beruban, beban pikir. Itu ya, apa itu? Ayat yang berbunyi wastaqim kama umirta, istiqomah kamu merawat ketaatan. Orang taat itu berat, tapi merawat ketaatan itu jauh lebih berat. Bangun rumah itu ya sulit, tapi merawat rumah jauh lebih sulit. Kenapa demikian? Unsur kesengajaan dengan tidak sengaja itu akibatnya sama.
kan dia dikotori ini ya. Tapi cobain lu kotor. Dunia itu gitu, tidak sengaja saja kotor, apalagi sengaja ngotori. Padahal batin manusia ini cuma satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Di rongga dada manusia Allah tidak menciptakan dua hati. Wadahnya cuma satu. Kalau kita isi takut kepada akhirat, takut dunia akan luber. Kalau takut dunia, takut akhiratnya kan hilang. Kalau perhatikan kita bahaya dunia, perhatian bahaya akhirat akan hilang. Itu teoritisnya itu semacam itu. Dan itu pedoman hidup Al-Quran ini. Ini ya, bagaimana kamu bisa menjaga ya dirimu kalau kamu tidak punya masa depan. Yang masa depan itu menjadikan anak-anak muda itu ya berubah karena beratnya syarat masalah itu. Maka diinformasikan, kita kan butuh rasa aman kan ya, butuh rasa aman enggak? Mana aman? Nikmat dipertahankan atau nikmat lepas? Jangan pernah merasa aman lepas maupun mendapatkan, ini sama-sama menjadi bencana. Bagaimana bayi Musa diambil oleh Fir'aun jadi sumber kesedihan dan mungsuh, tapi bagi istri Fir'aun diambil jadi hidayah. Sama yang diambil sama, reaksinya kok beda. Hatinya ini yang membedakan. Hadirin rahimakumullah. Maka ada standar hukum ya. Allah itu punya nikmat yang tak terhingga, maka dikasih pembekalan cara menggunakan itu namanya Islam. Bagaimana kamu berpikir konsep aman, sementara ajaran yang mengamankan itu bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang klimaknya itu as-sama'u fatirun bihi, langit terbelah karenanya. Apa? Ya hari itu, hari eksekusi massal ya. Ini ya, kita mengenal enggak? Nah, kalau kita enggak mengenal ya, buktinya setiap hari kita lihat bagaimana bencana alam. Teknologi mampu mengatasi itu. Jepang itu teknologi gempanya luar biasa, tapi kan tidak bisa menghilangkan bencana gempa ya. Ya, meminimalisir korban bencana teknologi, tapi menghilangkan bencana tidak bisa. Itu ya. Ayo, manusia itu kalau memiliki dirinya, jangankan mati, sakit tidak mau. Jangankan sakit, payah saja tidak mau. Itu menunjukkan kita bukan pemilik atas diri kita. Dan kesadaran itu harus ada. Makanya dikasih istirahat tidur. Ya, wa min ayati manamukum billaili wan nahar. Di antara tanda kuasa tidur di malam dan siang hari itu. Bisa kau menolak? Bagaimana ketika ngantuk itu datang, kesadaran hilang kan? Itu ya. Ada seorang jamaah mengalami apa? Ya, serangan saraf. Ketika dia masuki ruang operasi itu sampai, ya Allah, Ustaz, saya takut dari ini. Kenapa? Saya pernah mengalami satu ruangan, di ruangan itu serba putih semuanya. Loh, kalau ini siapa ya? Minta tolong kepada siapa? Ini ya, kita akan mengalami itu semuanya. Nah, makanya hadirin ya, cukup kematian itu menjadi penyadar bagi kita. Makanya kita disuruh melembutkan batin. Melembutkan batin itu tidak mesti di masjid, walaupun turunnya hidayah ketenangan itu di masjid. Kehadiran ke pasar ini bisa mengeraskan hati. Bisa saja menghadiri masjid hatinya keras. Kenapa? Yang menghadiri ini tidak ditata. Makanya Rasulullah itu aktivitas di pasar kan digugat, mali ya Rasul yaqulu ta'am wa yamsi fil aswaq. Ini Rasul jam apa ini berjalan ke pasar mengkonsumsi makanan seperti yang kami konsumsi, itu kan digugat. Tuh, Rasulullah pernah mengatakan itu, wasuwilatil ardu masajid. Umat Islam akhir zaman itu luar biasa, dijadikan bumi itu semua masjid untuk merealisasikan apa? Bentuk-bentuk ketaatan. Ketika kita di pasar itu, masya Allah, aktivitasnya gimana?
Di piring kita ini terlibat berapa tangan nih? Baju yang kita pakai terlibat berapa tangan nih? Bisa hidup sendiri kita. Tapi nanti ada hari yang kita sendiri, tidak bisa kita mengambil pembela-pembela. Kecuali apa? Berbekal sing bener. Mana berbekal apa pembekalannya? Al-Quran ini pembekalan. Oh, yang penting berbekal, enggak, yang penting pembekalan. Itu ya. Nah, pembekalan itu namanya Islam. Dicatat Al-Quran, dalam Al-Quran ini. Ya. Pada hari langit itu terbelah. Karena waktu maf'ula, dan janjinya itu pasti terlaksana. Maf'ul itu kan sudah sebetulnya. Pendahuluannya sudah ini. Bencana alam tiap hari kan terjadi. Ya, baru saja terjadi kan, dan berlangsung hari ini. Itu ya, bagaimana silang sengketa antar manusia. Manusia sudah memakai baju permungsuan dan masing-masing ingin menghancurkan kekuatan yang lain. Apakah ini bukan kiamat itu? Itu ya. Nanti ada hari dihentikan bantah membantah itu. Kenapa? Ini yang akan menunjukkan ini. Itu ya, kemana langkah yang diambil oleh tangan kita untuk tidak dijalani atau dijalani. Ini standar hukum siapa? Suara, pita suara sudah dihentikan. Wa kulla insanin alzamnahu qa'iruhu fi unuqi. Masing-masing manusia catatannya kupasang di tengkuknya. Tadi otak belakang ini kan memori. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Akan diperintah, ada printer nanti dikeluarkan. Ai ikra kitabak, baca kitabmu sendiri. Kafa binafsikal yaum, cukup hari ini kamu sendiri, tidak ada yang lain. Kafa binafsikal yauma alaika hasib, cukup hari ini kamu yang mengkalkulasi bekal-bekal yang tanpa pembekalan Islam. Ada orang berbekal tanpa pembekalan Islam. Itu ya. Jadi berbicara, pita suara kita dihentikan. Di printer yang data di otak belakang ini, oh ini saja. Makanya wa amma man utiya kitabahu biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang kelompok kanan, itu ya, yaitu orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan. Itu menunjukkan apa? Bahagia. Wa amma man utiya kitabahu bisimali. Ada kelompok kiri, orang-orang yang menerima catatan pembekalannya ini, bekal-bekalnya dengan tangan kiri. Tapi ada orang sudah tidak disibukkan itu. As-sabiqun ulaikal muqarrabun. Orang-orang yang melampaui tadi itu sudah tidak pakai proses semacam itu. Mereka lah orang-orang yang didekatkan. Siapa? Ulaika ma'alladzina an'amallahu, yang kita minta tiap hari itu. Mereka lah orang-orang yang diberi nikmat, ya, an'amallahu alaihim, golongan orang-orang yang dikasih nikmat pembekalan Islam, manut dengan pembekalan Islam, minan nabiyyin, dari kelompok nabi, wasiddiqin, para kekasih Allah, wassolihin, orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini yang kita minta tiap sholat itu 4 ini loh ya. Itu ya, itu bisa santai itu. Nggak bisa santai itu. Kenapa? Setan itu serius. Itu ya, dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Tapi kita punya pijakan bumi ini, ya, dari langit pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada ini. Karena waktu dan janji ini maf'ul, ya pasti terlaksana. Kenapa? Pendahuluannya sudah ada. Inna hadi, sesungguhnya surat ini, ya, Muzammil ini, Quran secara keseluruhan, tadzkira, peringatan. Maka fungsikan Quran itu sebagai peringatan. Kenapa? Itu informasi bahaya-bahaya. Kalau larangannya kamu tinggalkan, bahaya loh. Kalau perintahnya kamu, kalau larangannya kamu jauhi, bahaya itu.
Bagaimana kita merasa aman sementara standar memilih antara melakukan tidak melakukan itu bukan pilihan Allah, pilihan nafsu kita. Itu ya. Ya, tadzkirah itu peringatan. Faman syaa, selanjutnya siapa yang menghendaki ittakhadha ila rabbi sabila, pasti dia akan mengambil jalan lewat peringatan Al-Qur'an ini, yaitu jalan menuju Allah. Ingat, masa depan kita itu akhirat. Tujuan hidup kita itu Allah, bersua kepada Allah. Jalan menuju ini al-Islam, Islam akhir zaman, iya, lewat Al-Quran ini. Jangan dilupakan, jalan yang kita tempuh itu jalan Islam. Ada rambu larangan, ada rambu perintah. Di mana tujuannya Allah, masa depannya akhirat. Dan Rasulullah pernah bersabda, la rohata li mu'min, tidak ada istirahat dari kepenatan dunia ini bagi seorang mukmin illa inda liqa'i rabbi, kecuali saat bersua kepada Allah penciptanya. Tidak ada istirahat di sini. Itu ya, tidak ada istirahat. Itu ya, istirahat kita dia nanti bersua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berat, minta tolong ya. Jadi hamba itu berat. Tapi tidak ada berat kalau manusia yang ditolong oleh Allah, tidak ada ringan kalau pertolongan Allah dicabut dari kita. Makanya Al-Fatihah itu harus sering dibaca di dalam kehidupan kita. Itu cahaya yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya, sudah saya ya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah dijadikan hidayah bagi kita, yang membimbing kita dan keluarga kita dan seluruh jamaah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta maulaha wa anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.